Ya, Bang. Wah, ini jenggotan lagi nih. Kalau ketemu yang jenggotan begini, biasanya tidak berani mengaku ustadz di hadapan saya. Apakah Anda seorang ustadz, Bang? Bukan. Bukan, sudah saya bilang kan, teman-teman. Tiada akan pernah berani orang mengaku ustadz di hadapan saya. Oke, begini, Bang. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, Bang. Wah, ini jenggotan lagi nih. Kalau ketemu yang jenggotan begini, biasanya tidak berani mengaku ustadz di hadapan saya. Apakah Anda seorang ustadz, Bang? Bukan. Bukan, sudah saya bilang kan, teman-teman. Tiada akan pernah berani orang mengaku ustadz di hadapan saya. Oke, begini, Bang. Pertama salam kenal dulu ya, Bang ya. Saya orang Kristen, Abang seorang Muslim. Tapi meskipun demikian, Bang, saya ini adalah orang yang sangat mendalami agama Islam. Bahkan saya sarankan kalian berguru kepada saya. Ya, nah sekarang saya tanya, Bang. Betul tidak bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam? Tunjukkan teksnya kepada saya. Baik, saya bacakan ya, Bang ya. Baik, saya tampilkan lagi. Saya harus bolak-balik ini. Sebentar, tapi Abang tidak pernah dengar ini? Tidak pernah mendengar hadis ini bahwa setan bermalam di hidung? Pernah dengar. Pernah dengar. Baik, silakan, Bang. Silakan. Ya. Abu Hurairah Silahkan dibaca. radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, ya, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Ya, Nabi ya mengatakan nih, kalau orang muslim bangun tidur harus melakukan apa? Istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Karena setan bermalam di hidungnya. Betul? Jadi Anda sudah percaya dengan Muhammad bahwa setan bermalam di hidung Anda? Pernah percaya. Nah, begitu. Baik, sekarang jadi tidak meragukan lagi hadisnya, Bang ya? Tidak diragukan lagi hadisnya, Bang? Tidak meragukan lagi. Tidak meragukan. Baik, saya balik lagi kamera saya. Nah, jadi Bang, Anda ya. Jadi Anda pagi-pagi membersihkan. Gimana? Anda pagi-pagi menghirup air membersihkan lubang hidung. Nah, besok setannya balik lagi tidak, Bang? Balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, betul? Betul? Betul. Iya, artinya selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung kalian, betul? Betul? Bukan cuma orang Islam. Waduh, di mana dalilnya di sini? Di mana dalilnya di sini? Dengerin saya. Silakan. Dengerin saya. Saya mau bicara dulu. Silakan. Bagi saya kesempatan. Dalam teks tersebut, salah seorang, iya kan? Apakah di situ ada kalimat salah seorang Muslim atau salah seorang Islam? Salah seorang dari antara kalian. Salah seorang di antara kalian. Nah, kalian di situ pastilah orang Muslim, betul? Orang atau bukan? Ya orang, tapi kan di sini Muslim, Bang Edi betul? Sendiri orang atau bukan?
Saya Hah? orang, tapi saya bukan muslim masalahnya. Nah, tapi di situ di teksnya tidak ada kalimat muslim. Yang ada Oke, cuman oke baik. salah Saya bacakan ya. seorang. Saya bacakan, Berarti, Bang. Saya bacakan. Nih. iya, Apabila silakan. salah seorang dari antara kalian, kalian di sini merujuk kepada orang-orang muslim tidak? Tidak harus orang muslim karena di dalam kalimat tersebut berat, tidak saudara. tertulis muslim. Oke, baiklah. Intinya kalian mengambil air seperti itu menghirupnya karena setan bermalam di sana. Nah, setelah kalian Ya, maka kalian dari itu- membersihkannya, sebentar, Bang. Setelah kalian membersihkannya, besok setan datang lagi, betul? Betul. Nah, habis itu dibersihkan lagi, setan datang lagi, bersihkan lagi, setan datang lagi. Nah, makanya Betul. saya bilang, Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda. Tapi Betul. kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Karena pengikut Yesus bukan orang. Iya, begitu, Bang. Nah, Pengikut Yesus bukan orang, bukan manusia. sekarang begini, Bang. Ya, terserah Anda lah, begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Sekarang gini aja. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, saudara-saudara. Jadi satu-satunya agama yang dianut setan adalah Muslim, betul? Berat, saudara-saudara. Saya tanya dulu coba. Saya tanya dulu, saudara. Satu-satunya agama yang dianut setan agama apa? Agama Muslim. Agama Islam, saudara-saudara. Jadi salah satu setan akan masuk surga, betul? Ya. Betul, makanya saya bilang, Bang. Apa kata Yesus, Bang, di dalam Injil? Apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Setan itu adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta sudah jadi orang Islam, saudara-saudara. Dan akan masuk surga bersama dengan orang Islam. Silakan. Saya naik, Anda mengundang. Terus kenapa saya tidak diizinkan untuk bicara? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan dia bicara. Silakan. Saya tidak akan tidak akan pergi dari tema. Silakan. Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata Muslim apa enggak? Ada kalimat Muslim. Di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat Muslim apa enggak? Di sini kalian berarti kali ini merujuk kepada Muslim. Lah terus kenapa temanya itu dikasih orang Muslim? Sedangkan dalam karena itu omongan Muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat, saudara-saudara. Apakah Anda datang kemari hanya untuk mengatakan bodoh dan bodoh? Tidak boleh begitu, saudara. Jawab saja. Begini yang gitu. Saya tanya, kan dalam hadis tersebut ada kalimat Muslim apa tidak? Kalau tidak ada, kenapa Muslim di tidak tema ada? ini ditulis orang Muslim? Tapi di sini merujuk kepada orang Muslim karena di sini dikatakan kalian di sini adalah pengikutnya Muhammad. Kalau orang pintar itu tidak merujuk kepada orang Muslim, tapi merujuk kepada semua orang. Oke, jadi di sini Muhammad ngomong Karena sama siapa? Setiap manusia itu dihuni oleh setan. Makanya setiap orang dihuni oleh setan. Menganjurkan umat Islam, umat Muslim untuk berwudu, membersihkan segala tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena untuk membersihkan setan. Oke, sekarang saya tanya. Kristen, ada nggak anjuran untuk wudu? Loh, kalau orang Kristen mandi, Bang. Kalau orang Kristen mau ke gereja mandi. Kalau orang Islam cuci muka. Keteknya nggak dicuci, keteknya tidak disabun. Kalau orang Kristen, Bang, dengerin. Lebih bersih mana, mandi sama cuci muka? Mana lebih bersih? Orang Muslim itu mandi dulu. Tidak mandi kalian. Kalian kalau mau menghadap kepada Bang, dengerin.
Kalian kalau mau menghadap Tuhan kalian, mau masuk ke masjid, kalian tidak mandi, tapi cuci-cuci muka saja. Betul? Betul? Nah, cuci muka. kalau kami Makanya, mandi, Bang. perdalam Mandi dulu. yang bersih. Perdalam Kalau dulu tidak ajaran mandi, Islam. bau. Sungguh kamu Dalam termasuk dulu orang ajaran ini. Islam baru mengajak diskusi. Di dalam Bang. Islam itu dianjurkan membersihkan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mandi. Oke, Hadas kecil sekarang yaitu begini, wudu. Bang. Sekarang begini. Saya punya teman. Dia habis Ya. habis nukang. Tok, begitu kan keringetan, oke? Nah, lalu Ya. terdengarlah suara azan azan siang, ya kan? Azan jam 12, ya kan? Nah, Ya. lalu saya tidak lihat dia mandi. Dia hanya mengambil air wudhu, dia cuci-cuci saja. Tidak mandi, keringatnya masih nempel di situ. Nah, kalau orang Kristen, Bang, kalau mau ke gereja, dia mandi. Bersih mana, Bang? Mandi sama cuci-cuci muka? Kalau Anda bercerita Bang, saya tanya tentang dulu, teman Anda, lebih bersih mandi atau cuci muka? lebih bersih mandi. Nah, artinya orang Karesteng lebih bersih, Bang. Kalian cuci-cuci Kalau muka, Anda, Bang kami Edis, mandi. yang ganteng, Edis yang ganteng, kalau Anda bercerita tentang teman Anda, apa boleh saya bercerita tentang bos saya, juragan saya? Bang, sekarang kita bicara secara umum. Kita jangan bicara satu Secara persatu. umum. Oke, baik Secara sekarang. umum. Sekarang begini, Saya Bang. punya bos, saya punya juragan, yaitu orang Kristen. Terus? Bos saya itu, dia di rumah makan. Lah, pada hari Minggu, pas dia mau pergi ke gereja, habis goreng-goreng dia habis langsung berangkat. Bohong. Loh, Bang, bohong. Bang, dengerin Bang saya. Edis itu bohong, bercerita tentang teman itu tadi. Loh, gimana? Bang, banyak saya lihat zaman saya sekolah, Bang, waktu zaman masih SMA, nggak ada mereka mandi, Bang, nggak ada. Setelah mereka pelajaran jam 11, teng pulang kan, kalau Jumat kan pulang cepat, zaman sekolah dulu, ya kan? Langsung pergi ke masjid. Kami kan ada ekstrakurikuler tuh, setiap hari Jumat. Nggak ada mereka mandi, semuanya nggak mandi. Semuanya habis keringetan, bau-bauan di kelas, langsung masuk ke masjid. Bau keringet di dalam masjid, Bang. Saya saksi. Saya dulu waktu SMA, saya sering ke masjid ikut-ikutan. Baunya setengah mati, Bang, kalau anak-anak sekolah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nggak ada satupun yang mandi. Loh, nggak ada satupun yang mandi, Bang. Itu fakta. Keringetnya numpuk semua. Tapi itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Fakta. Tapi itu saya, dengar, Bang. dengar. Tapi saya, selama saya ke gereja, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang nggak mandi ke gereja, Bang. Mandi, wangi-wangi, datang ke gereja. Tapi, Bang, yang lebih penting daripada itu gini, Bang. Sebenarnya, Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik, Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus. Tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati. Bohong. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini. Dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Men, seret. Coba jelaskan, Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalian tuh liatin kaki. Salah dikit kakinya tidak sah sholatnya, Pak. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas, Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya. Lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter.
Pinter bang. Oh itu kaki begini biar sehat. Kalau duduk begini itu syaratnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini bang, ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Oh mau balik lagi ke tema? Tema yang tadi itu belum selesai. Oke silakan. Oh kalau ini nanti langsung meninggal dia. Kita balik lagi. Nanti kalau kesini langsung meninggal sudah. Oke kita balik lagi ke tema yang tadi. Silakan. Mulai tadi yang dibahas, banyak Muslim itu kalah. Itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan bang. Silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Ya. Kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, orang itu Muslim tidak. Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Bang Edis ini. orang apa bukan? Saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Loh, karena saya bukan tidak termasuk pengikut Muhammad. Loh. Bang, coba Dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. Ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat Muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, tapi besok datang Anda, lagi. Bang Edis, besok datang lagi. Anda, Bang Edis, tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami. Dengar, saya bacakan ya. Saya baca. Oh, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah?
Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul? Jangan malu-malu bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapa segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edis sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara-saudara. Makasih Kak Veto, makasih Roy, makasih. Ya teman-teman sekali lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang muslim kalau mau naik ya persiapkan diri kalian dengan ilmu. Awas jangan panjang-panjang jenggot. Biasanya semakin panjang jenggot kalian semakin pusing juga Anda saya bikin di sini. Ya, nanti saya tunjukkan bahwa ada setan, ada malaikat-malaikat atau bidadari-bidadari yang bergelantungan di jenggot Anda ya. Saya tunjukkan nanti dalilnya. Makasih Bang Nur Hasan, makasih. Yang saya tanya, kalau setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, yang diminum apa, yang dimakan apa? Aduh. Karena begini yang mau saya tanyakan itu. Kan setan yang jin korin ya, yang mendampingi Muhammad itu kan sudah masuk Islam. Makanya Muhammad banyak cerita tentang setan. Salah satunya setan tidur di lubang hidung. Ya kan? Ada juga setan itu bertanduk. Katanya kencingnya setan itu tembakau itu kencingnya setan. Jadi kan sudah banyak ini ilmu persetanan. Ya. Oke, kita kasih naik ke Ricky. Silakan. Iya, halo Saudara Ricky. Iya. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan. Saya kirimi undangan ya, sudah sampai di layar Anda. Nah, ya baik. Selamat malam, Saudara Riki, Anda Muslim? Iya, Muslim, Bang. Muslim. Suaranya agak kurang kencang dikit, Bang. Oke. Iya, silakan, Bang, silakan. Aku boleh bertanya, Bang? Seputar tema ya, silakan. Aku mau tanya tentang Yesus, boleh, Bang? Jadi temanya gimana ini? Setan bermalam di hidung Muslim sudah terima? Iya, Bang. Bagi orang yang tidak punya wudhu itu, Bang. Bagi orang tidak punya wudhu. Tapi udah wudhu besok setan datang lagi, betul? Kenapa? Aduh, pura-pura tuh. Bang, kalau orang wudhu besok setan datang lagi tidak bermalam di situ? Gini, Bang. Manusia yang tidak suci itu dikerubungin setan, Bang, ya. Manusia yang tidak suci dikerubungi setan. Oke, baik. Apakah Muhammad termasuk? Ya, termasuk, Bang. Termasuk. Mengapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Karena di Islam, Bang, diwajibkan sholat dan berwudu. Disitulah biar setan tidak bermalam di tubuh kita. Kok nggak nyambung? Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang dikerubungi setan? Mau tahu alasannya? Silakan. Karena aku kalau ikut Yesus itu manusia dan dia punya kencing dan berak di dalam perutnya. Jadi Muhammad tidak kencing dan berak? Kan kita tak nyembah Muhammad.
Muhammad kencing dan berak tidak? Tidak disembah. Waduh, ditanya Muhammad kencing dan berak tidak. Ini Muhammad kencing dan Bang. berak tidak. Iya, kencing dan berak. Tapi Oke, tidak kencingnya diminum tidak oleh orang Islam? disembah. Tidak. Loh. Mau saya tunjukkan ayatnya. Oh, kencing Muhammad diminum. Mau saya tunjukkan. Oh, kamu sungguh nekat yang nyata. Berani mengatakan kencing Muhammad tidak diminum. Sebentar. Saya tunjukkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bang Edis ini pinter orangnya. Tapi sabar. Dengar dulu Bang. Dengar. Pelan-pelan ya Bang ya. Dengarkan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang. Tahan dulu ya. Nih. Sebentar ya Bang ya. Nih. Dengarkan ini Bang ya. Dengarkan. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Nabi diminum oleh pengikutnya. Nah sekarang saya tanya, menurut orang yang sebentar, pelan-pelan. Menurut yang minum air kencingnya Muhammad, katanya tidak ada air yang lebih segar daripada air kencingnya Muhammad, betul? Nah, ya, betul, berarti menurut yang minum itu, segala air-air yang ada di muka bumi ini tidak ada yang lebih segar daripada air kencingnya. Pertanyaan saya, apakah itu betul? Iya, emang benar. Kalau betul, makanya saya bilang kencingnya Muhammad saja kalian minum. Kan maksudnya diminum, sebentar Bang, maksudnya diminum oleh pengikutnya. Nah, sekarang Bang, dengar dulu. Bahkan air ludahnya Muhammad sudah pernah dengar. Mereka rebutan air ludahnya Muhammad, dibasuhkan ke badannya, betul? Betul tidak? Ya, betul. Betul. Makanya saya bilang ini kalian ini penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bahkan sampai hari ini kalian bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Aku tidak menyembah Muhammad, Bang. Loh, benar. Bang, dengar. Kalau saya orang Kristen, kami orang Kristen ke gereja. Kami berseru-seru, Yesus, Yesus, Yesus. Ada orang Islam lewat. Apa kalian bilang? Jangan berisik bro, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Betul? Betul tidak? Di mana yang orang Islam menyembah? Sebentar Bang, sebentar. Kami bicara orang Kristen dulu. Ada dalil enggak? Bang, pelan-pelan ya. Kita bicara orang Kristen dulu, Bang. Data dulu. Bang, pelan-pelan. Tenang. Gini, kami orang Kristen lagi di gereja. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Pasti mereka bilang begini, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada orang Islam gelar tikar di jalan, mereka berseru-seru kepada Muhammad, Ya Rasul, dengarkanlah kami. Ya Rasulullah. Bang Edis. Pukul-pukul gendang, kurumpreng. Bang Edis, itu bersolawat itu, Bang. Loh, kalau orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Kalau orang Islam seru-seru manggil Muhammad, namanya enggak nyembah Muhammad. Tidak, Bang. Sungguh Anda menggunakan standar ganda yang nyata. Itu cuma berselawat, Bang. Berselawat. Oke, benarkah kalian berseru-seru kepada dia? Iya, berselawat. Iya, berseru-seru kepada dia, betul? Tidak, berseru sama Tuhan, sama Allah. Oke. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru nggak itu? Di mana itu, Bang, datanya, Bang? Baik. Kita putarkan ya, Memang banyak orang Islam pura-pura, saudara-saudara. Katanya ada tak itu, Bang? Sebentar. Ini, Bang, ini. Anda itu ini. Cuma nyanyian, Bang. Yang nyata. Sebentar. Saya putarkan, Bang. Saya tidak mengada-ngada, Bang ya. Ini adalah fakta ya. Sebentar. Kok Anda bilang di mana? Nih, dengarkan ya. Sebentar ya, nih dengarkan ya.
Dengar ya. Nanti pada rednya nanti langsung kasih tahu. Nah, betul tidak? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul tidak? Itu kan sebuah dinyanyikan itu, Bang. Ketika kami bernyanyi-nyanyi di gereja memanggil-manggil Yesus, kalian bilang orang karesteng lagi nyembah Yesus. Oke. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi manggil-manggil Muhammad, kalian gak ngaku nyembah Muhammad. Sungguh Ini. kamu termasuk orang yang berstandar ganda. Gini bang. Kalau Silakan. Kristen, Yesus Tuhanku. Kalau di Islam, Muhammad Tuhanku. Tidak ada, Bang. Berat ini sudah. Anda tidak tahu sudah berapa orang Muslim, ustadz-ustadz kalian yang diskusi dengan saya mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Memang itu utusan, Bang. Bang, orang Muslim yang diskusi dengan saya itu adalah ustadz-ustadz kalian nih. Ini video saya ini. Kalau kalian mampir ke profil saya, lihat video-video saya nih. Contohnya misalnya Rashid, Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Tidak, Bang. Itu utusan bagiku, Bang. Karena Berarti sesat. Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya berarti sesat. bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Bentar, saya tampilkan dulu. Anda tidak kenal Yusuf PI ini. Tahu Yusuf PI itu? Yusuf PI tahu nggak? Tahu. Tahu tidak bahwa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Ya aku nggak tahu juga itu, Bang. Aku belum pernah nonton itu, Bang. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Tidak perlu kayaknya, Bang. Enggak perlu. Ya karena kamu takut. Takut, Bang. Karena gini, Bang. Ya, oke. Karena Muhammad itu menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, ya, itu adalah Rob kalian. Bahkan Rob kalian itu sudah meninggal nih. Nih ya, nih bagaimana saya diskusi dengan Rashid. Nih, ini orang API ini pentolan API nih. Dengarkan ya. Nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah. Sudah saya tanya, agama apa yang robnya adalah mayat? Dia bilang agama kami. Itu namanya Ibes atau Rashid, orang APII. Tapi sayang habis ngomong begitu dia disidang sama Jumat. Kamu berani-beraninya menghadapi Edis TV itu. Oke, kalau berani abang, sekali sedangkan saya saja tidak berani kata si boleh Jumat. Boleh bertanya aku, Bang. Silakan. Pertanyaan aku yang simpel aja, Bang. Ya? Silakan. Menurut Abang Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya. Tuhan. Ya. Tuhan itu suci atau tidak? Di dalam Quran Anda disebutkan suci. Oke, di dalam kitabmu? Jelas dong. Tanpa kesalahan. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara di mulut Muhammad bahkan dia mengajari tipu dalam 3 hal. Betul? Oke. Kalau emang benar Tuhan itu suci, kenapa Tuhan menjadi manusia yang kencing dan berak? Kalau memang suci, jadi kalau sebentar. Jadi kalau kencing dan berak tidak suci? Tidak, Bang, karena mengandung tai di dalamnya, Bang. Baik. Saya jawab ya, Tidak masuk akal Tuhan. Baik. Di dalam, Bang. Boleh saya jawab? Nah, boleh. Oke. Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Kenapa? Menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Suci, tapi bukan untuk disembah. Loh, tadi katanya segala yang berak tidak suci, betul? Bukan. Sebentar dulu. Tuhan mau berak. Segala yang berak dan kencing tidak suci, betul? Oke, ya betul. Oke, Muhammad kencing tidak? Sebentar dulu. Muhammad kencing tidak? Ya, kencing. Berak tidak? Berak. Berarti Muhammad tidak suci? Meninggal dunia, saudara-saudara. Saya tanya, Muhammad berak tidak? Berak. Muhammad kencing tidak? Kencing. Apakah dia tidak suci? Ya suci kalau ini mulai standar ganda.
Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kan ini bang, ini Dan ya. tiadalah orang-orang yang nekat itu akan menutupi kenekatannya dengan nekat-nekat yang lain. Bang, masuk akal nggak? Kita mau menyembah sedangkan di perutnya ada berak, itu benar kah? Baik, sekarang saya tanya. Ah, Yang kau maksud menyembah itu apa? Begini-begini. Begini-gini maksud kamu menyembah. Betul? iya. Nah, makanya saya bilang, Bang, kami tidak menyembah dengan cara yang mubazir kayak begitu. Bang, buat apa gini-gini itu buat apa? Saya tanya sama Bang, gini-gini buat apa? Apa itu maknanya Itu kan begini-begini? praktek sholat bang. Iya, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, sholat itu apa? Kenapa? Abang ini kadang-kadang pura-pura tuli. Bang, Sholat itu ya wajib, menurut Bang. Al-Quran, sholat itu apa? Ya wajib sholat itu. Bukan, maksudnya sholat itu definisinya apa? Fungsinya Sholat. apa? Itu tiangnya agama bang. Ya, menurut Al-Quran, sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Betul? Iya. Nah, sementara kalau muslim yang bilang sholat itu kayak begini. Betul? Apa hubungannya kayak begini dengan mencegah perbuatan mungkar? Oke, aku tanya. Yesus sujud nggak? Bang, makanya begini Bang. Oke. Begini, dengarkan. Ah, Di dalam Bible, yang Anda maksudkan penyembahan itu, yang Anda maksud itu adalah ibadah. Nah, apa Oke. arti ibadah? Orang Islam mana tahu arti ibadah apa? Kalian Oke. bilang ibadah itu kayak begini. Betul? Ini ibadah bagi kalian. Ibadah itu di dalam Bible artinya, maknanya itu dari kata dasarnya adalah abdu atau hamba. Penghambaan diri. ya betul. Bukan begini-begini. Buat apa begini-begini? Loh, makanya yang dimaksud melakukan peribadahan kepada Yesus artinya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sendiri pada hakikatnya merupakan Sang Firman yang datang sebagai manusia. Kalau firman di tempat kalian jadi buku, Bang, jadi buku. Kalau firman di tempat kami menjadi manusia, dia memberikan teladan. Dia Di mana memberikan perintah Yesus bang? Di mana perintah Yesus abang suruh menyembah Yesus? Ada nggak perintahnya? Bang, kalau Tuhan yang benar, itu tidak akan ngemis-ngemis minta disembah-sembah. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Raja yang agung besar, dia kalau jalan di tengah-tengah rakyatnya, rakyat itu sujud menyembah dia. Tapi dia nggak minta-minta, sembah saya. Sembah saya. Nggak ada begitu Bang, nggak ada. Yesus bukanlah sosok yang haus minta-minta disembah. Tetapi ketika Yesus datang, orang berbondong-bondong datang menyembah dia. Dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Tetapi orang datang menyembah Yesus. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya kan? Orang-orang datang kepada Yesus, sujud dan menyembah di kakinya. Tapi tidak pernah diminta-minta. Sedangkan Tuhan Anda, Bang, Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari. Tahu nggak? Tahu nggak Tuhan Anda minta disembah 50 kali sehari? Ketika Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dibilang, sholatlah kalian 50 kali sehari. Bayangin Bang, bayangin. Sehari ada berapa jam Bang? 12. Apa? 12. 24. Sehari ada 24 jam. Saya ambil kalkulator saya dulu. Nih, biar kita hitung. Apakah Tuhan Anda itu bercanda? Nih, sehari ada 24 jam. Apakah manusia bisa melek terus 24 jam? Ya, tidak bisa bang. Tidak bisa. Kita kurangin 8. Tinggal 16 jam. 8 itu untuk tidur. Oke? 16 jam. Sisa 16 jam Bang. Sisa 16 jam. Taruhlah orang Islam nggak kerja. Nggak kerja. Nggak kerja, nggak ngurus istri, nggak urus makan, nggak mandi. 16 jam. Saya bagi 50. Tadi kan Allah meminta 50 kali sholat. Nih Bang, tahu nggak Bang?
0,32. Artinya kalian harus sholat kalian 15 menit, kok 15 menit sekali, sebentar nih. Kalian hanya punya sisa, tadi kan 24 jam, dikurangi 8. Nah, tinggal 16 jam kan? Betul? Nah, tinggal 16 jam. 16 jam kalian bagi 50 kali. Jadi 0,32 atau 8/25. Bayangkan Bang, kalian setiap 15 menit sekali sholat. Ambil air wudhu, habis, sholat lagi, ambil, sholat lagi. Setelah itu, sholat lagi. Jadi kerjaan kalian itu Bang, habis ambil air wudhu, balik lagi ke sini. Baru selesai, balik lagi sholat. Lalu apa? Ketika Muhammad turun, ketemulah dia dengan Musa katanya. Apa kata Musa? Muhammad, kembali. Umatmu tidak akan sanggup. Ditawar. Balik Muhammad. Pernah dengar cerita itu enggak? Balik lagi Muhammad. Ditawar. Balik lagi. Dapat berapa ya Muhammad? Kata Musa. 45. Balik lagi. Umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi. Terus. Bolak-balik. Sampai 5 kali. Waktu 5 kali. Musa ngomong lagi. Balik. Enggak kuat umatmu. Balik lagi. Kata Muhammad apa? Sesungguhnya saya sudah merasa malu. Jadi angka 5 itu didapatkan karena Muhammad tidak berani balik lagi buat nawar. Jadi jangan bilang angka 5 itu adanya di Quran. Kalau seandainya memang angka 5 itu sudah ada di dalam Al-Quran, sholatlah kamu 5 kali sehari. Pasti waktu Allah memerintahkan Muhammad sholat 50 kali sehari, pasti Muhammad sudah mengingatkan Allah. Wah ya Allah, bukankah engkau memerintahkan sholat 5 kali sehari? Kenapa sekarang kamu suruh umat 50 kali sehari? Lagian Bang, waktu Allah memerintahkan 50 kali sehari itu, dia bercanda atau serius? Coba. Ya, ada Tuhan bercanda Bang. Nah, itu diminta 50 kali. Tahu nggak konsekuensinya apa? Kalau 50 kali sehari sholat? Kalian nggak jadi manusia lagi Bang. 50 kali sehari sholat, mau jadi apa kalian Bang? Seandainya kalian nggak tidur saja 24 jam, dibagi 50, setengah jam sekali kalian harus sholat. Setengah jam sekali. Mau jadi apa Bang kalau setengah jam sekali sholat Bang? Jadi apa? Bang, itu si Abang ngikutin perintah Yesus nggak? Lari kemana-mana. Justru Bang, karena saya mengikuti perintah Yesus, saya buka ini kajian malam. Khusus di bulan puasa ini, kajian malam. Nah, sekarang begini Bang. Aku cuma pengen tahu Bang, apa aja perintah Yesus? Cuma pengen tahu aja. Baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi banyak sekali. Ya, semuanya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Betul tidak? Kenapa Bang tidak sujud? Kan Yesus sujud kalau mengikut perintahnya. Berat saudara-saudara. Bang, Anda mengikut perintah Muhammad enggak? Kenapa? Anda mengikuti Muhammad tidak? Mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad naik onta, betul tidak? Ya kan Muhammad naik onta. Nah, gimana? Anda harusnya naik onta juga. Bang, esensi daripada mengikuti Yesus itu bukan kayak kalian cuci-cuci begini, sujud. Bukan begitu Bang. Esensinya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, betul? Kalau Anda jadi orang Islam, Bang, ada Quran di situ? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Di dalam Al-Quran, ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Bahkan Muhammad sendiri mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Betul. Iya Bang, makanya Bang. Tahu nggak Bang? Banyak orang ditangkap kasus terorisme, tahu? Ya, Apa yang dibaca oleh mereka Bang?
Adakah yang dibaca mereka adalah Injil? Pikirkan belum itu, Bang. Itu belum dahsyat lagi, Bang. Bang, orang yang Kak, menjadi teroris, yang Oke, dibaca kalau abang- mereka apa? Saya tanya. Kenapa? Apa yang dibaca oleh orang-orang yang menjadi teroris itu? Yang dibaca apa maksudnya? Berat, saudara-saudara. Bang, pernah dengar cerita ada sekeluarga naik motor, anak suaminya dibawa, ngebom gereja. Pernah dengar? Di Katedral Surabaya. Perempuan ya, satu keluarga, tahu? Pernah dengar? Oh iya, pernah. Terus bom Bali, tahu? Ya, tahu. Terus perempuan yang datang ke Mabes Polri yang dia bawa pistol, tahu? Perempuan yang Oke, cadaran, tahu? Oke, tahu. Sekarang saya tanya, buku apa yang mereka baca? Aku tidak tahu itu, Bang. Tidak mungkin mereka baca Injil, Bang. Tiada mungkin. Itu pasti baca Al-Quran, Bang. Kalau Mungkin mereka Injil, ya. baca Injil, pasti mereka tidak akan jadi orang seperti itu. Oke, Bang Edis kan bahas yang itu kan, terorisme kan. Yang menjajah Indonesia itu agama apa, Bang? Bang, Indonesia itu dijajah bukan atas dasar motif agama, tetapi motif ekonomi. Bukan. Gimana itu? Loh, sekarang saya tanya, VOC itu organisasi dagang atau organisasi agama? Oke, yang membunuh banyak manusia itu orang Kristen atau Islam? Berat, saudara-saudara. Bang, dengarkan ya, dengarkan. Kalau memang Oh, terus cuma dengarkan kata dulu, Bang, pembunuh dengarkan. kan, Bang, dengarkan. banyak mana Bang, pembunuh dengerin ya, tentang dengerin. orang Kristen. Ada, Pengen tahu. Bang, dengerin ya. Ada orang Kristen, agama di KTP-nya Kristen. Dia, taruhlah, membunuh. Terus ada orang Islam, juga membunuh. Sama-sama, satunya Kristen, satunya Islam. Dua-duanya membunuh orang. Sekarang ditanya, apakah motifnya itu agama atau tidak? Nah, sekarang begini, Bang. Terorisme, mereka motifnya itu agama tidak? Agama. Jadi kalau Anda bilang Indonesia dijajah oleh VOC, oleh Belanda dan lain sebagainya, motifnya bukan agama, Bang. Motifnya itu motif ekonomi. Bang, Gimana kalau sih bukan Anda ini? tidak agama, Bang, kenapa waktu menjajah yang orang Islam dimatikan, Bang? Kalau yang Kristen yang ikut dia tidak, Bang? Oh, dari mana Anda fitnah yang nyata ini? Tidak, Bang. Karena kan kebanyakan Bang, itu dengerin beragama ya. apa coba? Dengerin, Tanya Bang. Waktu Indonesia dijajah Belanda, tahu nggak? Ya. Saya pernah dengar kesaksian langsung ini. Waktu saya masih Berarti- SMA, dengar dulu, Bang. Berarti Kristen penjajah ya? Dengar, waktu saya masih SMA, saya pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Ya, saya masih ingat ini. Kakek-kakek ini asalnya dari Sumatera Barat, orang Minang. Dia bilang begini sama saya. Lebih enak dulu zaman Belanda, kata dia. Beneran, dia ngomong begitu. Kenapa? Karena zaman Belanda itu lebih tertib. Iya kan? Lebih tertib, lebih begini, orang lebih tertib. Nah sekarang malah tambah parah, minyak dioplos. Beli minyak oktan 90. Ngakunya oktan 92. Habis itu dijual lagi Pertalite, dijadikan Pertamax. Bang, gini lah Bang ya. Loh, kalau Anda baca fakta-fakta zaman dulu Bang, bagaimana jalan dari Anyer ya ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Dulu dibangunlah jalan pada masanya Dendles dulu. Tahu Dendles? Gubernur yang memerintah di Pulau Jawa. Gubernur VOC yang memerintah di Pulau Jawa dulu memerintahkan untuk membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, tahu? Anda saja tidak pernah sekolah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, dengerin Bang, dengerin. Pada waktu itu, dari gubernur itu sudah turun dana sekian juta gulden untuk membangun jalan raya itu. Tapi sama penguasa-penguasa wilayah, bupati-bupati dikorupsi. Loh, tidak percaya Anda. Jadi begini Bang, bahkan kita itu sebenarnya sudah lari dari tema. Karena waktu Belanda menguasai wilayah negara kita, waktu itu namanya masih Hindia Belanda, itu tidak ada motif agamanya, tetapi murni motif ekonomi. Jadi nggak nyambung Bang.
Kalau ada orang Kristen membunuh, motifnya apa dulu? Apakah karena ingin menguasai hartanya? Apakah ingin ngerampok? Nggak ada motif agama. Tapi kalau teroris, dia motif agama, Bang. Makanya Iya. ketika teroris-teroris itu disidang, mereka divonis, mereka teriak apa? Tahu yang kasus bom Bali? Udah lihat videonya bagaimana mereka disidang? Mau saya kasih lihat? Nih, biar kelihatan bedanya, Bang. Jadi jangan mengaitkan peristiwa umum. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar, Bang. Saya kasih lihat, Bang ya. Nih. Ini saya putarkan dulu videonya. Lihat ya. Saya balikkan dulu. Biar Abang lihat. Nih, Bang. Dan ini komen-komennya, Bang. Luar biasa, Bang. Nih, lihat ya. Ini. Kelihatan nggak tulisannya? Nih ya. Nih, misalnya ini nih. 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 Saya perbesar ya. Bentar. Nih. Coba, setelah dia divonis mati, apa diteriakkan dia, Bang? Iya tetap, Bang. Allahu Akbar kalau orang Islam, Bang. Itu, Bang, makanya saya bilang. Motifnya jelas, motif agama, Bang. Makanya salah satu tujuan dakwah saya ini, Bang, supaya apa? Supaya Abang tahu perbedaan antara mengikut Muhammad dengan mengikut Yesus. Kalau Abang mengikut Yesus, Abang tidak akan jadi seperti itu. Halo? Soalnya gini, Bang. Kalau ikut Yesus bingung, Bang. Iya, coba kamera Anda dinyalakan dulu, jangan diputar. Bentar. Ada asap, Bang. Bentar, Bang. Coba. Bentar. Ada asap. Bentar. Silakan, kamera Anda. Kalau ikut Yesus tuh, Bang, bingung orang. Ya, kamera Anda nyalakan dulu. Silakan. Ya. Kalau ngikutin Yesus bingung jadinya, Bang. Justru yang bingung itu ngikut Muhammad, Bang. Yang bingung itu ngikut Muhammad. Saya kasih contoh. Bukan gini, Bang. Sebentar. Saya kasih contoh. Ajaran Kenapa? Paulus dengan Yesus bertentangan, Bang. Itu Gini, mana itu? Coba. dengarkan. Anda bilang mengikut Yesus bingung. Sementara saya yang bilang yang ikut Muhammad yang bingung. Gini, kalau ikut Yesus jelas tidak boleh berdusta. Nah, sekarang saya tanya, ikut Muhammad boleh berdusta nggak? Mana boleh berdusta, Bang? Nah, kan? Di dalam Al-Quran memang betul. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu. Berdusta Wahai, ada dengar dulu. Nih ya, menurut Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab nomor yang ke-70 dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran. Disuruh mengucapkan yang benar. Tapi kata Muhammad, apa kata Muhammad? Dengarkan ya. Apa kata Muhammad nih? Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Tuh, boleh berdusta kalian, apalagi ketika menghadapi musuh. Menghadapi musuh, Bang. Tapi kan di hadis juga ada yang sahih, ada yang tidak, Bang. Berarti ini bohong hadisnya. Ada yang sahih, ada yang tidak, Bang. Ya, berarti hadisnya ini bohong. Aku belum membacanya itu, Bang. Anda belum pernah dengar hadis ini? Belum membaca aku. Iya, itulah alasan kenapa Anda masih muslim. Ya karena aku memang Alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak pernah mempelajarinya. Terus seandainya Anda mempelajarinya, Bang Riki, kalau Anda belajar, pastilah Anda akan meninggalkannya.
Kalau aku ke Kristen bang, aku nggak mungkin aku menyembah manusia bang. Baik. Sekarang begini bang. Karena gini. Sekarang Karena begini. ajarannya itu bertentangan bang. Ajaran Paulus beda, ajaran Yesus beda. Itu bertentangan itu. Bikin bingung itu. Anda punya Bible di rumah? Tidak bang, cuma tidak punya. Kalau begitu Anda di bawah. Kalau begitu di bawah saja ya bang ya. Ini berat yang nyata ini saudara-saudara. Anda bilang bertentangan tapi Bible tidak punya. Ibarat kata Anda hakim, Anda seorang hakim. Anda mengetok palu terhadap suatu perkara yang Anda tidak punya. Anda tidak pernah meneliti berkasnya. Anda tidak pernah membaca berkasnya. Lalu Anda ketok. Anda bersalah. Tok, tok, tok. Sungguh Anda hakim yang lain. Nggak boleh begitu loh. Ya. Kita itu kalau mau memutuskan satu perkara, tanpa itu peduli dia itu mau Islam, mau Kristen, mau apa. Harus Anda itu memutuskan perkara berdasarkan fakta, kenyataan. Anda saja nggak punya Bible di rumah terus mau simpulkan begini begitu. Kalau saya beda cerita. Saya ini adalah orang yang mendalami Al-Quran, mendalami agama Islam. Gimana Anda ini? Aduh, sungguh Anda orang yang nekat, yang nyata kalau begini caranya ya. Nggak boleh begitu teman-teman ya. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.